Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Aidil Fitri, biasa dipanggil Aidil. NPM saya 2022077768. Nomor absen saya 31. Nah, buat teman-teman, di sini saya akan membawakan sebuah video, yaitu untuk mewawancarai rekan saya yang bernama Sari. Di sini saya akan memenuhi tugas komputer saya yang bertemakan filosofi bersosial media. Nah, sebelum saya untuk lanjut ke mengulik di pembahasan pada hari ini, saya mau nanya dulu nih, gimana nih kabar rekan saya? Baik banget. Alhamdulillah, moga selalu sehat-sehat terus ya. Amin. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita lanjut ke pembahasannya ya. Pembahasan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sosial media nih? Gimana nih menurut Mbak Sari? Kalau secara umum sosial media itu adalah perangkat atau jaringan yang bikin kita tuh saling terhubung satu sama lain tanpa kita tuh harus memikirkan soal ruang atau waktu. Jadi kita selalu bisa terhubung. Itu aja? Oke, di pembahasan nomor yang kedua, bagaimana pengaruh media sosial terhadap kehidupan sehari-hari nih? Bagi Mbak Sari gimana? Sangat berdampak ya, apalagi ketika kita udah masa pandemi, kita udah sangat berpacu dengan sosial media. Jadi semua orang tuh pakai sosial media, apalagi untuk perusahaan biasanya untuk meeting, untuk mengurangi resiko penyebaran pandemi. Jadi kita pakai aplikasi sosial media kayak Zoom atau Meet, dan banyak lah kayak kita pakai macam-macam. Gitu ya. Oke, lanjut di pembahasan yang ketiga. Kalau menurut Mbak Sari nih ya, apa manfaat sosial media nih menurut Mbak Sari nih? Banyak ya, biasanya kan kita jadi lebih mudah gitu dalam berkomunikasi, ketemu. Dulu kan kita juga nggak bisa tuh jauh, terus kita pengen ketemu tapi jauh kan. Jadinya sosial media itu bikin kita bisa ketemu entah via suara atau via bukan via telepon sih, via video. Benar. Kita bisa ketemu. Misalnya kan kamu LDRan gitu kan, bisa kan, gitu kan. LDR itu tercipta semakin mudah gitu untuk memenuhi kerinduanmu ketika sudah ada yang namanya voice call, yang face gitu. Betul. Oke, kita lanjut di pertanyaan keempat. Apakah ada dampak negatif dari sosial media nih menurut Mbak Sari nih? Banyak. Apa aja nih yang terjadi gitu dalam kehidupan Mbak Sari gitu kan? Kalau aku sering ya mantau sosial media karena dari pekerjaanku kan sering harus mantau gitu, yang up to date gitu. Nah, dari segi Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, itu kita ngelihat dari segala aspek, entah umur dari si pengguna, terus dari pekerjaan si pengguna, dan macam-macam lah. Kayak misalnya kalau di bawah umur, kita jadi tahu bahwa perkembangan dalam anak tersebut itu jadi rentan karena orang tua tidak bisa selalu mengawasi walaupun sudah ada sistem pengawasan anak pada ponsel kita. Nah, tapi kalau misalnya anak itu bisa berpikir dengan baik, itu jadinya dia lebih mudah untuk memilah gitu. Tapi kan itu bagi lagi gitu, kalau ke orang tua apakah dia bisa mengajarkan bahwa anaknya itu harus bisa memilih mana yang baik dan benar di umur yang begitu muda. Nah, kalau dari segi pekerjaan kan biasanya ada orang yang nuntut bahwa pekerjaannya itu paling tinggi, paling benar, dan menyalahkan pekerjaan yang lain. Semisal kayak semasa pandemi, kita pasti selalu memusatkan mata kita pada pekerja kesehatan. Salah sedikit aja, yang kena salah siapa? Pekerja kesehatan. Kayak itu kasus terbaru di Wisma Atlet, yang kasus masuknya corona jenis terbaru, kalau nggak salah itu Omicron atau Omicron gitu. Nah, itu karena kelalaian entah dari oknum-oknumnya atau dari pelaku yang positif gitu. Yang salahnya itu jadinya pemerintah. Sebenarnya itu dari segala aspek gitu, kalau kita melihat dari segala sisi. Tapi karena itu konten yang sensitif, jarang ada yang menelitinya dengan sangat. Dan itu juga menjadi
sudut pandang lain buat netizen Indonesia yang seperti Anda tahu. Netizen guys. Netizen Indonesia sangat maha benar. Sangat Maha benar. Apalagi kalau kamu ngelihat nih soal kamu Apa tuh? tahu nggak yang artis-artis selebgram yang meninggal baru-baru ini? Vanessa ya? Bukan Vanessa, Apa tuh? Laura Anna. Oh iya Laura yang baru-baru hangat ini. Yang ya? baru hangat dari segi Iya. kasusnya kan, itu kan dari support netizen juga. Terus kalau misalnya kamu tahu juga yang kasus cewek meninggal karena bunuh diri di makam samping ayahnya, tahu nggak? Itu heboh loh. Oh iya. Itu heboh. Saya itu lihatnya itu tuh yang mau viral itu tuh di Instagram sih, yang polisi itu ya. Ya, oknum tersebut. Nah itu kan kalau misalnya nggak viral, itu kan kasusnya sudah dilaporkan sejak November, tapi tidak diproses ketika sudah diviralkan oleh netizen Indonesia yang maha benar. Itu jadinya up lagi kan, atau kata orang tuh kayak do your magic gitu. Jadi sosial media itu berpengaruh untuk kita. Berpengaruh banget ya. Iya, Sangat untuk sekarang. berpengaruh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima ya. Apakah media sosial mengalami perkembangan dari zaman ke zaman menurut Mbak Sari? Sangat, apalagi aku studi di bidang teknologi. Karena spesialisku adalah teknologi informasi di bagian komputer, aku tahu perkembangan dari awal. Atau kalau kamu nggak percaya, kalkulator Cina yang biasanya dipakai oleh penjual-penjual orang Cina, itu adalah komputer pertama kita. Dan komputer pertama kita yang benar-benar komputer itu sebesar rumah. Apa tuh namanya kalau boleh tahu? Itu komputer juga kalau kamu cari komputer generasi pertama kayak laptop atau itu banyak sekali perkembangannya. Jadi kalau sosial media itu tumbuhnya di tahun 1999, itu perkembangannya sudah dari zaman situ. Cuma kita mengenalnya itu dari tahun 2005 ketika Facebook mulai meluncur, Facebook, Gmail, Yahoo, YouTube. Baru muncul Instagram sama WhatsApp di tahun 2013-an atau nggak salah sekitar tahun itu berkembang dengan sangat. Dan awalnya pun penggunanya kan sangat sedikit ya, kayak Facebook itu kan awalnya untuk lingkungan sekolah aja, untuk lingkungan perkuliahan, yang pada akhirnya banyak yang melirik dan banyak para pengusaha yang berpikir ini adalah bisnis yang menguntungkan, jadinya makin membesar. Kayak Google itu kan sama Yahoo versusnya, akhirnya menang yang Google, dan pada akhirnya Yahoo itu diakuisisi sama Google. Dan kayak Instagram, Facebook, terus WhatsApp, sama apa lagi yang diakuisisi sama Facebook. Di Facebook tuh ada, kalau kamu buka Instagram atau WhatsApp tuh ada logonya Facebook, atau kalau yang sekarang itu Facebook udah ganti nama jadi Meta. Oh iya, Meta. Nah, Meta Ya, itu benar-benar Meta. hasil dari ketika Facebook mengakuisisi Instagram dan juga mengakuisisi WhatsApp. Tapi seingatku masih ada lagi, cuma itu yang diakuisisi. Dan seingatku juga Facebook itu sudah mau mengakuisisi Telegram, cuma belum dilepas atau sudah dilepas kayaknya, kurang ngecek juga aku. Itu maksudnya di akumulasi kayak gitu, itu maksudnya kayak kerjasama atau gimana sih? Bukan, kayak gini, Dil. Kalau kamu punya WhatsApp nih, Punya aku yang WhatsApp. punya Facebook. Wih, amin lah ya. Iya. Amin. Jadi terus kamu merasa kayaknya WhatsAppmu ini punya nilai yang gede, tapi kamu udah mulai merasa enggan memilikinya, kayak berat aja gitu punyanya. Dan aku ngincer WhatsAppmu karena WhatsAppmu itu udah booming di kalangan pengguna. Kamu ngecek kan kalau pengguna Facebook dan pengguna WhatsApp itu mulai booming dan lebih dipakai yang mana? Untuk di kalangan Indonesia aja lebih dipakai yang mana antara Facebook sama WhatsApp? Mungkin masih lebih banyak ke WhatsApp sih ya. Kalau anak-anak zaman now sekarang Iya. ya teman-teman. Untuk sehari-hari kita lebih ke WhatsApp kan ketimbang Messenger kan. Iya, benar. Nah, jadi karena aku yang punya Messenger merasa iri dan merasa seharusnya aku nih yang punya kayak gitu, seharusnya aku yang memilikinya. Akhirnya aku nawarin kamu uang buat beli perusahaan kamu, itu yang namanya akuisisi.
Jadi aku beli kepemilikan dan hak patennya yang dari punyamu itu. Jadi WhatsApp itu bergabunglah dengan Facebook. Supaya namanya mungkin nggak tenggelam gitu ya mungkin ya. Mungkin ya, nggak tahu. Gak juga sih menurutku WhatsApp punya potensi sih buat berdiri sendiri. Cuma emang karena udah ditawarkan, karena sebuah startup ketika dilirik oleh perusahaan besar atau startup besar kayak Facebook, Google, itu udah sebuah kebanggaan buat yang punya startup kecil. Jadi gitu ya mereka cara kerjanya ya. Sama juga kayak Instagram itu juga diakuisisi, dan karena udah gabungan kan pada akhirnya terbitlah Metaverse. Metaverse itu adalah universal, jadi kayak gabungan dalam artian. Dan yang sekarang yang baru-baru ini kalau kamu ngecek di Instagram atau di Metaverse-nya, Indonesia pun udah welcome ke Metaverse. Dan kita pun kalau kamu penggemar Justin Bieber gak sih? Enggak juga sih, cuman kayak sekedar memantau aja ya kesuksesannya. Jadi Justin Bieber kemarin konser di Metaverse secara virtual. Sangat menarik ya. Jadi itu juga meminimalis apa? Jadi kayak membuat apa tuh perkembangan penularan COVID-nya atau pandeminya itu semakin terhindar kan, menurun kan, karena tidak ada yang namanya kontak fisik. Kontak fisiknya nggak ada. Itu yang bikin Metaverse itu booming. Apalagi kita lagi masa pandemi di mana kita nggak boleh ada yang namanya sentuhan gitu. Oke, menarik juga nih ya teman-teman ya. Yang tadinya kita nggak tahu jadi tambah tahu gitu kan, tambah banyak ilmu gitu ya Mbak Sari ya. Alhamdulillah. Nah, oke, lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir nih yang sangat-sangat perlu patut dipertanyakan ya, karena ini banyak banget nih terjadi di Indonesia ya. Penasaran nih ya pertanyaannya, pertanyaan terakhir nih ya teman-teman. Kita langsung aja tanya pertanyaan nomor urutan ke-6, yaitu bagaimana cara mengatasi kecanduan media sosial nih bagi Mbak Sari nih. Nah ini kan banyak banget nih ya yang kecanduan banget nih ya, yang main game gitu ya kan ya, tanpa ingat waktu, terus lima waktunya lupa mulu gitu ya kan. Nah gimana nih Mbak Sari nih cara ngatasin kayak gini nih, kecanduan kayak gini di sosial? Pertama aku mau minta maaf dulu, takutnya menyinggung para pengguna ponsel atau para gamer yang udah kecanduan atau yang nggak bisa lepas dari ponsel. Aku sebagai orang yang menurutku ya, aku nggak main ponsel, aku tahu waktu. Dan baratnya dari orang sekitarku pun yang asalnya udah kecanduan banget jadi harus lepas, jadi bisa lepas itu kayak gimana aku bisa gitu. Jadi menurutku kayaknya aku pantas aja gitu ngomong kayak gini ya. Oke, betul. Boleh lah ya, boleh ya. Jadi kalau tersinggung kita mohon maaf aja, jangan diterapkan gitu. Oke, biar saling tahu lah, lebih terbuka kan daripada ngejujur. Saran dari Koja, awalnya aku juga kecanduan, tapi kalau kita push diri kita dengan berat gitu, dengan keras, kalau kita mengatakan pada diri kita sendiri bahwa kayaknya nggak penting-penting amat gitu loh ini ponsel. Atau kayak misalnya kalau kamu punya pacar nggak sih? Untuk sekarang deh. Untuk sekarang belum punya sih, tapi masih ya PDKT mungkin ya dibaca gitu. Oke, gebetan yang tapi nggak tahu ya bakalan ya jadian atau apa. Doain aja ya moga. Selalu. Nah jadi kan ideal nih masih belum jadi ya? Ya belum. Semoga cepet belum ya. halal gitu sih. Aku terefek deh. Jadi yang namanya kamu bisa pilah lah yang mana yang penting. Misalnya dari WhatsAppmu tadi itu kan ada yang namanya grup kampus, grup teman-temanmu. Nah mana sih yang teman-temanmu itu yang menurutmu penting? Yang biasanya chatnya itu penting dan darurat lah, harus kamu balas lah, harus kamu baca. Tipikal-tipikalnya tuh yang mana? Itu kamu ubah nada deringnya dan bedain kamu taruh di arsip atau di luar, tapi dibedain ya. Terus yang kayak kampus itu juga dibedain nada deringnya. Nah HP-mu itu kamu silent, udah kamu tinggal aja. Jadi ketika nada deringnya selain nada dering yang kamu ubah itu jangan dibuka. Berarti itu nggak penting. Gitu. Itu nggak penting. Oke. Benar juga sih ya. Kalau untuk kayak game
kayak game menurutku ya, batasi dirimu. Batasi kayak misal kamu main boleh, tapi selesaikan dulu kebutuhan pokok kamu kayak mandi, makan, selesaikan dulu. Iya benar sih. Selesaikan. Kalau kamu pengen main dari jam 8 sampai jam 12 boleh, tapi kamu bangun lebih awal buat mandi, makan, bersih-bersih Kak. Misalnya kewajiban rumah, pastilah ya, entah anak cewek atau cowok pasti disuruh-suruh kan di rumah bersih-bersih. Nah, itu harus diselesaikan dulu. Jadi nggak akan ada yang namanya omelan. Jadi orang tua tuh nggak akan protes juga. Ya walaupun ada tipikal-tipikal yang protes gitu udah kayak gitu. Karena kan mereka nggak lihat ya pas kita bersih-bersih. Nah itu diatur, didisiplinkan dirimu. Jadinya kamu tuh punya batasan. Nah ketika kamu udah set dari jam 8 sampai jam 12, kamu istirahat, entah sholat atau makan siang, istirahat dulu, break. Jangan terlalu main HP karena itu gak baik buat otak. Entah kamu hobi sekalipun main game, ketika kamu hobi jalan tapi hobimu itu udah serius, otakmu itu berpacu buat fokus, bukan buat hobi, bukan buat senang-senang, tapi fokus. Ketika kamu belajar pun 15 menit udah capek. Ya juga kayak sih. gitu, karena kamu fokus. Udah terlalu fokus Ya. kan. Nah itu juga game. Tapi kalau kamu nganggapnya sebagai hobi, main aja. Main tuh, tapi kalau kamu udah batasi sebentar aja udah fun. Cuma kalau kamu fokus, walaupun aku nggak saranin sih dari jam 8 sampai jam 12, enggak sih, aku nggak nyaranin. Cuma ya untuk pertama lah gitu. Batasi. Nanti jam 12 break, abis break silahkan lanjut lagi, kelarin lagi, lanjut. Nanti entah kalau kamu muslim kan kamu bisa break lagi kan tuh, sholat atau makan malam atau gimana, lanjut lagi. Setidaknya kamu ada yang namanya break time lah. Asalkan apa tadi kesimpulannya? Disiplin. Ya, disiplin ya, itu dengar ya. Disiplin aja. Jangan nggak inget waktu mulu lah, kapan ininya ya maju-majunya. Cuma kalau dari pas awal-awal emang susah. Jadi kalau kamu udah gagal di awal, kayak misalnya kamu udah janji nih jam 12 istirahat gitu, tapi kamu nggak istirahat, lanjut tuh sampai jam 6 sore. Tapi sisi baiknya kamu jadi lebih bangun lebih awal, makan lebih awal. Itu ambil aja 1 poin, kamu menang. Berikutnya lanjut lagi, coba lagi, tambah lagi. Ya juga sih ya. Insya Allah jadi kok. Insya Allah, iya. Insya Allah jadi kok. Insya Asal Allah, tekun aja. Asal niat ya. Dasarin dalam niat, semuanya itu dalam niat gitu. Itu aja sih ya. Oke, mungkin itu saja ya buat teman-teman ya yang kita kulik-kulik untuk membahas untuk hari ini ya, wawancaranya ya, tentang filosofi bersosial media tadi. Moga kiranya bermanfaat gitu. Amin, ya Mbak Saria, dan tidak tersinggung. Iya, itu mending lebih terbuka, jujur gitu ya, supaya nggak ada netizen yang gitu ya. Yang namanya sosial media wajar. Iya juga sih, tapi tetap wajar ya. Tapi nggak apa-apa deh, untuk demi kebaikan ya, nggak apa-apa deh kita ya komen-komen aja di bawah ya, biar lebih ya tahu lagi lah kita ya kan, sadar lah, introspeksi. Jadi ya intinya gitu aja ya teman-teman ya. Terima kasih banyak untuk Mbak Sari ini untuk sudah jadi mau narasumber saya, karena susah banget jadi narasumber guys. Sama teman kita harus menolong. Iya, oke, makasih banyak loh, ntar kita balas budi ya buat Mbak Sari. Jadi tukang cuci piring ya. Oke. Yang apa deh, yang penting kerjaannya ya ala aja gitu. Ada selalu ada. Okay. Mau soto 3 piring juga aku akses. Oke, kalau gitu pamit mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman, bentar dulu, stop dulu. Stop dulu. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Nah, gitu aja ya teman-teman ya. Oke, thank you. Bye bye.